Allahumma salli ala sayyidina
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darin amin. Ahbabana fillah duyufana a'izza adanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan hadis nomor 6908. 6908. Insyaallah 4 tahun ke depan khatam. Hadis pertama riwayat daripada Sayyidina Ibnu Sa'din dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqudu, tidak duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitin muzlim, di dalam ruangan yang gelap, hatta sehingga yudha'a lahu, dinyalakan cahaya, dinyalakan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siraj, lampu minyak. Sirat, lampu minyak di situ bermaksud adalah bermakna am, yaitu setiap apa saja yang bisa menerangi, termasuk senter, lampu listrik, obor dan sebagainya. Jadi kesunahan hukum di sini jangan duduk di tempat yang gelap. Tidak dianjurkan duduk di tempat yang gelap. Duduk sendiri di tempat yang gelap. Atau kawan lewat keinjak dia. Nah, kalau yang lewat itu afra, terjadi musibah besar. Kalau yang injak itu hasbi, aman. Jadi kita tidak mau meletakkan diri kita di tempat yang membahayakan. Ini bagian dari firman Allah yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu letakkan diri kamu di tempat yang membinasakan. Maka realisasi pengamalan ayat ini Nabi contohkan jangan duduk di tempat yang gelap sampai dinyalakan lampu. Kalau sekiranya kita sedang duduk lampu mati, maka dianjurkan untuk dicari penerangan, karena makruh duduk tempat yang gelap. Hadis berikutnya, karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakumu, tidak berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min majlisin, dari satu majlis. Apakah itu majlis dengan sahabat, majlis dengan sahabiah, majlis di dalam masjid, majlis di luar masjid, majlis dengan anak keluarga, kecuali Nabi membaca doa subhanakallahumma rabbi wa bihamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini redaksinya ada sedikit perbedaan riwayat yang lain. Yang jelas apa yang antum hafal itu redaksi yang juga ada riwayatnya. Disunahkan dibaca dalam setiap majlis apa saja, terlebih majlis sia-sia.
Kadangkala kita mengutamakan membaca dari majlis musyawarah, kita tutup majlis ta'lim yang cuma membaca satu hadis pakai doa tersebut. Sementara majlis yang antum buat dengan kawan-kawan, majlis sia-sia, majlis tertawa, ini lebih tepat lagi untuk dibaca. Lebih tepat untuk dibaca. Santai-santai ngobrol-ngobrol di sore hari sebelum meninggalkan majlis berpisah, bacalah doa ini, disebut doa kafaratul majlis, penghapus dosa yang ada di majlis tersebut. Wa qala, dan bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaquluhunna, tidaklah membaca akannya kalimat-kalimat tersebut ahadun oleh siapapun, haitsu yaqumu, ketika dia berdiri, haitsu yaqumu, haitsu ketika, buat di bawahnya ketika, yaqumu berdiri ia berdiri, min majlisihi dari tempat duduknya, dari majlisnya, kecuali ghufira lahu, diampuni baginya seseorang ma, apa saja, karena yang terjadi darinya seseorang pada demikian majlis, apa saja yang terjadi dari orang tersebut di majlis tersebut. Maknanya adalah dosa kecil apapun yang ada dari majlis itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Nah, di dalam kitab Mustadrak. Jadi Mustadrak Imam Hakim itu satu kitab yang beliau karang hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Sahih Bukhari, belum ada dalam Sahih Muslim, tapi syarat dan ketentuannya menurut sanad dari riwayatnya itu cukup ikut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau rangkum dalam sebuah kitab yang disebut dengan Mustadrak. Mustadrak itu artinya menjapu yang tinggal. Nah, menjapu yang tinggal, yang enggak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau rangkum dalam kitab Mustadrak. Hadis sahih. Ada dalam suatu pondok. Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 6910 diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, menceritakan, kana adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakadu, tidak hampir, yada'u, membiarkan ya Rasul, ahadan, akan seorang pun, min ahlihi, dari istrinya Nabi, fi yaumi idin, pada hari Aid, kecuali akhrajahu, mengeluarkan ya Nabi akannya istri. Mengeluarkan dalam artian mengikut sertakan di musalla Id, lapangan tempat solat Id. La yakadu, tidak hampir, maknanya hampir saja tidak, apalagi melarang. Hampir melarang saja tidak. Jadi setiap waktu salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, itu dipastikan Nabi membawa semua istrinya untuk salat Id. Bahkan riwayat yang lain baginda Rasul katakan, wanita yang hari-harinya di balik dinding, gadis-gadis belia yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki, zatil akhdar, itu mereka dikeluarkan juga. Zatil akhdar dikeluarkan juga ketika salat Id. Hatta yang berhaid sekalipun ikut juga.
Tapi Nabi sabdakan, wal ya'tazilanna min musalla. Mereka harus menjauh dari tempat solat. Gunanya adalah liyashhadna, supaya mereka menyaksikan, mengaminkan doanya kaum muslimin. Walaupun itu salat Id hukumnya sunnah, tapi Nabi mengikut sertakan semuanya. Walaupun ada hadis yang mengatakan rumah mereka lebih baik bagi mereka, tapi bukan untuk salat Id. Untuk salat Id, wanita yang tidak salat, bahkan Nabi katakan yang tidak punya mukena sekalipun hendak meminjam pakaian saudaranya. Jadi begitu penting untuk ikut dalam salat Id. Yang tidak punya mukena pinjam, yang tidak salat ikut. Wanita yang biasa enggak keluar rumah keluar, semuanya ikut. Apa yang Nabi inginkan di sini? Kebersamaan di dalam satu doa. Nah, kita ambil hukum di sana, berarti maknanya dan tujuannya adalah menyatukan umat dua kali dalam satu tahun. Bahkan Nabi tidak membenarkan adanya salat Id di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Semuanya ikut ke kota. Bahkan kalau ikut ke kota sekalipun menyebabkan kamu tidak sempat salat Jumat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak ikut salat Jumat. Sehingga Nabi sabdakan, apabila terjadi dua salat lebaran dalam satu hari, yaitu salat Jumat bertepatan dengan hari Id, hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka mereka yang ikut salat Id kalau enggak sempat salat Jumat pun tidak masalah. Bagi siapa ini? Bagi yang ada di pinggiran kota Madinah. Tapi Wahabi ambil hadis ini telan mentah-mentah, sehingga salat salat Jumat, salat Id bertepatan hari Jumat dia enggak pakai salat Id. Itu asbab memahami hadis sendiri, tidak ikut arahan para ulama. Jelas-jelas diumumkan. Dulu salat Id di IPB ikut Masjid Salafi. Kami pengurus masjid menyatakan bahasanya masjid titik-titik tidak akan mengadakan salat Id hari ini, karena ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, apabila bersatu salat Id hari Jumat maka tidak wajib salat Jumat. Dia tidak baca riwayat. Itu ada untuk orang-orang yang di pinggiran kota Madinah, kalau dia pergi salat Id lalu pulang ke rumah pergi makan, enggak sempat lagi balik ke Madinah. Dan Nabi sendiri salat Jumat, sehingga ada riwayat yang mengatakan apabila bertepatan hari Id dan hari Jumat, Nabi akan baca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasiyah, baik di salat Id di pagi harinya, dan Nabi akan baca kembali di salat Jumat. Dia enggak baca hadis yang ini. Dia ambil satu hadis lalu simpulkan satu hukum. Akhirnya sesat menyesatkan, gara-gara tidak mau bermazhab. Nah, apa yang mau kita ambil hukum di sini? Maka salah satu tujuan salat Id adalah mengumpulkan umat, mulai daripada pelosok sekalipun bergabung ke pusat kota. Walaupun nanti tidak sempat salat Jumat, enggak ada masalah, yang penting hadir semuanya. Kalau demikian hadis yang disampaikan oleh Nabi, maka kita simpulkan sebaik-baiknya salat Id itu hanya di masjid jami'. Ada sebagian kampung itu salat Id diadakan di musola-musola. Salat di masjid juga, setiap surau mengadakan salat Id. Tujuannya tidak lain hanya bukan mengumpulkan infak, supaya infak jamaahnya enggak pergi ke masjid. Ini satu kesalahan fatal. Nah, kalau bisa nih satu kota Padang salat Idnya satu tempat, kalau bisa ditampung itu lebih bagus. Didatarkan semua yang membonjol tuh, datar, robohkan semuanya, jangan dirobohkan. Disetting bagaimana itu jika salat Id untuk satu kota Padang. Nah, semuanya hadir ke situ. Kemudian ketika berdoa semuanya mengaminkan, maka pasti doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga surau yang jamaah 10 salat Id juga, di mana ada persatuan umat. Nah, ketika Nabi mementingkan salat Id sedemikian rupa, maka kita individu pada hari ini
dianjurkan untuk memilih solat id di tempat jamaahnya paling banyak. Kita individu. Tapi kalau kita yang punya kekuasaan dan leluasa, kita usahakan itu solat id mungkin satu tempat setiap kecamatan, satu saja. Kecamatan Lubuk Kilangan di lapangan, itu yang dekat apa namanya itu, tempat Rahmat Fadil, Cengkeh. Nah, di Cengkeh satu lapangan besar, atau Sumatek Datargan semua itu salat id untuk Lubuk Kilangan. Kemudian Lubuk Bagalung satu tempat lagi. Ini aturan dan anjuran sunnah dalam pelaksanaan solat id. Hadis berikutnya, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakadu, tidak hampir, yus'alu an syai'an, diminta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, melainkan fa'alah, Nabi akan melakukan sesuatu itu. Nabi kalau diminta sesuatu, Nabi akan lakukan, dalam tanda kutip, selama tidak perkara yang dilarang oleh Allah. Ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, beliau adalah imam di kampungnya, matanya sudah rabun parah. Siapa nama beliau? Sayyidina Utsman ibnu Malik. Ya Rasulullah, saya imam di kampung saya, tapi kalau terjadi banjir, itu akan terhalangi antara rumah saya dan tempat solat masjid kaum saya, dan saya tidak punya orang yang menuntun. Maka saya minta Rasul datang ke rumah saya, supaya Rasul solat di sebuah tempat di rumah saya, yang saya akan jadikan itu tempat solat saya ketika saya tidak hadir ke masjid. Nabi datang. Ketika itu Nabi datang dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan satu sahabat yang lainnya. Maka Nabi tanyakan, di mana tempat yang kamu mau saya lakukan solat? Solatlah Nabi di situ, solat duha 2 rakaat berjamaah. Ini dalil solat duha berjamaah, dan sampai dikatakan sesat lagi. Berjamaah dengan Sayyidina Utsman ibn Malik dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selesai solat, Nabi dihidangkan makanan, yaitu bubur gandum dicampur dengan daging. Itu juga Sayyidatina Ummi Sulaim datang ke rumah, meminta Nabi datang ke rumah beliau untuk juga melakukan solat di suatu tempat yang ingin dijadikan tempat solat oleh Sayyidatina Ummi Sulaim. Pertanyaannya, untuk apa Sayyidina Utsman bin Malik minta Nabi datang ke rumahnya? Untuk apa Sayyidatina Ummi Sulaim minta Rasul datang ke rumahnya untuk melakukan solat? Kenapa mesti tempat solatnya disolatkan dulu oleh Rasul baru dijadikan tempat solat? Tabaruk? Nggak ada dalil yang sampai tabaruk. Kiblat mereka tahu, cara solat mereka tahu, melainkan hanya tujuan untuk tabaruk. Bahkan mereka yang ingin menentukan di mana tempat solat itu, bukan Nabi. Sehingga Nabi bersabda, tolong tunjukkan di mana tempat yang kamu mau saya kerjakan solat di situ. Nabi datang ke situ untuk tabaruk. Sahabat bertabaruk dengan Nabi SAW. Itu salah satu dalil tabaruk. Khair. Kemudian juga ada salah seorang budak wanita menyegat Nabi dalam satu perjalanan, dan Nabi berbicara dengan budak tersebut, dengan wanita tersebut dalam waktu yang cukup lama, sehingga dikatakan dalam sebuah Sama'il, baginda Rasul SAW, Sayyidina Muhammad itu bisa dibawa oleh siapa saja untuk menunaikan hajat mereka. Siapa saja yang mau dengan Nabi bisa dibawa untuk menunaikan hajatnya. Inilah sikap baginda Rasul SAW selama tidak perkara haram. Kalau perkara haram Nabi tidak mau.
ketika Sayyidina Bashir, Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu membawa putranya menghadap Nabi SAW atas permintaan istrinya, tolong kamu berikan ke anak kamu Nu'man ini pemberian, Nu'man bin Bashir. Oke, kata suaminya, seberikan untuk anak kamu nih sekian. Ada mengatakan riwayat budak, ada yang mengatakan tanah. Kata istrinya, saya tidak nyaman kalau tidak disaksikan di hadapan Rasul. Dibawalah ke hadapan Nabi, ya Rasul, saya memberikan sesuatu pada anak saya Nu'man, suatu pemberian, tolong engkau persaksikan. Nabi bertanya, apakah kamu punya anak selain ini? Ada. Apakah kamu memberikan kepada setiap anakmu? Tidak. Apakah kamu pengen mendapatkan kebaikan dari semua anakmu? Iya. Maka Nabi sabdakan, saya tidak mau menyaksikan di atas sebuah pemberian yang curang. Nah, itu kan curang, Nabi tidak mau. Jadi maknanya Nabi hampir tidak menolak sesuatu yang diinginkan sama beliau, melainkan beliau kerjakan selama tidak termasuk perkara yang haram. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Karena adalah Nabi SAW la yakadu, tidak hampir, yakulu, berkata ya Nabi li syai'in, bagi sesuatu, la, tidak, hampir tidak pernah Nabi mengatakan la. Fa idza su'ila, maka apabila diminta ya Nabi SAW fa arada ayyaf'ala, maka ingin bahwa melakukan ya Nabi, qala, Nabi akan katakan na'am. Wa idza lam yurid, apabila Nabi tidak ingin ayyaf'ala, beliau melakukan apa yang diminta tersebut, sakat, beliau diam saja, tidak mengatakan tidak, tapi diam saja. Kalau Nabi bilang iya, berarti iya. Kalau Nabi enggak menjawab, berarti tidak mau. Nah, ini sunnahnya, ini cara. Nah, terutama kepada kepala keluarga. Nah, ketika ada permintaan dari istrinya, mau, iya. Kalau nggak mau, jangan bilang enggak, diam saja. Nah, kalau bilang enggak, nanti disambung dengan perkataan yang lain, ditimbal dengan perkataan ini, disambung dengan perkataan ini, terjadilah dialog, debat, pilpres. Nah, supaya enggak terjadi debat pilpres, debat pilkada, maka cukup diam saja. Ini sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yakilu, tidak menyerahkan, tahurahu, bersucinya Nabi, ila ahadin, kepada siapapun. Nabi tidak menyerahkan, tidak mewakilkan tahurnya Nabi kepada siapapun. Maksudnya kepada sahabat untuk melayani bersucinya Nabi. Wala sadaqatahu, tidak juga sedekahnya Nabi. Allati yatasaddaqu biha, yang bersedekah ya Nabi dengannya sedekah. Ditegaskan kembali, yakunu huwallazi yatawallaha, adalah dianya Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan akannya sedekah binafsi, dengan dirinya, kecuali kepada anak dalam tujuan tarbiyah dan mendidik. Bawa anak ke masjid salat Jumat, berjalan kotak infak, ayah berikan uang kepada anaknya untuk dimasukkan dalam kotak infak, itu enggak ada masalah. Itu maknanya tarbiyah, itu maknanya mendidik. Tapi kalau diberikan uang kepada seseorang supaya disedekahkan, Nabi tidak lakukan. Nabi langsung melakukannya sendiri.
Nah, Nabi langsung melakukannya sendiri. Begitu juga bersucinya Nabi. Apa yang masukkan bersuci di sini? Bersuci yang dimasukkan di sini adalah menuangkan air atau menyiramkan kepada anggota tubuhnya. Tapi kalau menyiapkan air itu ada pelayan Nabi. Menyiapkan air untuk berwudu, menyiapkan air di malam hari. Bukan maknanya menyiapkan, tapi maknanya melakukan. Sehingga kita baca dan kita fikih, makruh hukumnya bagi seseorang minta tolong di dalam bersucinya, kecuali dalam keadaan darurat, sudah terbaring di tempat tidur di rumah sakit, nggak bisa menggerakkan badan, minta kawan mencucikan muka berwudu, minta kawan mencucikan tangan, minta anak, jangan minta istri. Kalau minta istri batal wudunya, tapi minta yang mahram. Nah, ini darurat, nggak ada masalah. Dan ketika darurat, Nabi juga minta tolong kepada keluarga beliau untuk melakukan tahurnya. Bahkan termasuk menyiwakkan Nabi, menggosokkan gigi Nabi ketika beliau tidak mampu, itu dibantu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Khair. Jadi tidak melakukan minta tolong sama seseorang ini dalam tanda kutip ketika mampu, kecuali ketika tidak mampu. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakunu fi musallin, tidaklah Nabi berada pada orang-orang yang solat. La yakunu, tidaklah Nabi berada fi musallin, di sekelompok orang-orang mengerjakan solat, melainkan kana aktsarahum solatan, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yang paling banyak di antara mereka solatan, nisbah solatnya tamyiz pada aktsara. Wala yakunu, tidaklah ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fidzakirin, pada orang-orang yang berzikir, melainkan kana, ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsarahum, yang paling banyak di antara mereka zikirnya. Kana la yaltafitu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh, wara'ahu, ke belakangnya Nabi, idza masya, apabila berjalan ia Nabi. Nabi tidak menoleh wara'ahu, ke belakangnya Nabi, idza masya, apabila berjalan ia Nabi. Kalau ada sesuatu yang perlu dilihat, maka Nabi akan berhenti dan akan memalingkan badannya dan melihat apa yang perlu dilihat, tapi tidak berjalan dalam keadaan menoleh. Nah, terutama kalau membawa sepeda motor atau kendaraan yang lainnya. Kan ngeri kita numpang di belakang, dia sedang bawa sepeda motor, dia ke belakang. Apa tuh? Nah, apa tuh? Langsung ketemu jurang, tabrak tiang listrik. Nabi jangankan di atas kuda, jangankan di atas onta, masa dengan berjalan kaki saja enggak menoleh, fokus ke depan perjalanannya. Bahkan dalam hadis sebelumnya, bukan hanya tidak menoleh, bahkan tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Pergi salat Jumat ke Ittihad, sampai jembatan lihat dulu ke bawah, sampai di pendakian lihat dulu ke kanan, lihat dulu ke kiri. Enggak langsung saja fokus, enggak lihat, enggak lihat kiri, enggak lihat kanan. Wa kana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbama, kadang-kadang, ta'allaqa, beliau menggantungkan ridaahu, selendangnya Nabi, di sebuah pohon. Wa kana, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubbama, kadang-kadang,
ta'allaqa menggantungkan ia Sayyidina Rasul ridaahu selendangnya di satu pohon. Fala yaltafitu maka tidak menoleh ia Sayyidina Rasul hatta yarfa'uhu sehingga mereka sahabat yang mengangkatkannya selendang alaihi kepadanya Rasul. Kalau ada hajat sekalipun untuk ngambil selendang, Nabi tidak lakukan, maka sahabat yang akan ngambilkan. Jalan misalnya, kita jalan nyangkut bagian selendang, tergantung misalnya di belakang, Nabi nggak noleh, Nabi terus jalan. Nanti sahabat yang ngambil taruh di pundak Nabi SAW. Kenapa mencerita tentang perkara ini? Untuk hajatmu sekalipun, kalau ada orang menyelesaikan di belakang, nggak perlu menoleh ke belakang. Ini menunjukkan di atas kondisi mubalaghah. Tapi kalau antum jalan sendiri, pas jalan jatuh handphone, jatuh dompet, nggak noleh terus saja, sunnah. Siapa yang mau ambilkan kau begitu? Jalan nyangkut pecinya di pohon, nggak noleh terus saja tanpa peci. Bukan juga begitu pemahamannya. Ini ketika ada yang ngutip di belakang, ketika ada yang mengambilkan. Kalau nggak ada yang mengambilkan, kita mesti balik ke belakang untuk mengambil. Bukan berarti juga disunahkan. Apa yang tergantung, tergantunglah. Apa yang jatuh, yang penting jangan menoleh. Ini juga pemahaman yang salah. Lihat di sini, Nabi tidak menoleh mengambil ridaknya, kalaupun tergantung di pohon, sampai sahabat yang mengambilkan. Kalau ada yang mengambilkan, kalau nggak ada, ya kita yang mengambilnya sendiri. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yulhihi, tidak membuat lalai akannya Nabi, tidak membuat lengah akannya Nabi, an salatil maghribi, dari melakukan salat maghrib, ta'amun, oleh makanan, wala ghairuh, tidak juga selain makanan. Ini tentu lebih tepatnya pengamalannya di waktu berbuka puasa. Sebelum azan maghrib dah siap hidangan berbuka, satu nampan 5 orang, lengkap dan minumannya, lengkap dengan goreng-gorengannya. Salah satu perkara wajib adalah bakwannya, gorengan. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makanan yang terhidang itu tidak membuat beliau lengah sehingga terlambat melakukan ibadah sholat. Terutama ketika buka bersama. Buka bersama. Alhamdulillah, praktek buka bersama, kita lihat di beberapa kali di Papua itu mereka selesai makan, selesai minum, makan sedikit, langsung iqamah salat maghrib. Bahkan kita nggak sempat makan kue yang kedua. Ini alhamdulillah sesuai dengan aturan. Minum, makan kurma, makan satu kue, belum habis lagi dari iqamah. Bukanya di masjid. Kemudian balik lagi ke tempat itu, nggak ada lagi hidangannya, sudah dikumpulkan ibu-ibu. Nah, kalau kita buka di rumah, sanak pemilik keluarga ngumpul buka bareng keluarga, ini bakalan kacau masalah. Bakalan kacau ibadah sholatnya. Nah, ada lagi yang berfatwa di situ. Lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat makan sedang sholat. Makan dulu. Nah, selesai makan, tak kanyang sebentar, merokok sebatang, lepas itu sholat masing-masing. Ini sangat-sangat tidak tepat. Nah, kalau antum ada buka bersama keluarga, jangan buat buka bersama dengan keluarga kecuali di rumah yang ada tempat sholat berjamaah, bisa lakukan di situ atau siapkan tempatnya.
Ini nggak ada pernah dipikirkan, makanan dipikirkan, kuenya dipikirkan, buah-buahannya dipikirkan, tapi nggak pernah berpikir bagaimana sholat nanti orang buka bersama yang diundang. Akhirnya tempat wudhu nggak ada, air nggak ada di rumahnya. Kalau demikian jangan ngundang rumah, jangan ngundang orang buka bersama ke rumah. Itu untuk mencari pahala sunnah, tinggal pahala wajib. Nah, nanti saja diundang selepas tarawih. Atau kalau mau buat buka bersamanya di masjid, di musola, atau rumahmu dekat dengan masjid. Nah, kalau enggak, jangan dibuat buka bersama, akan menyebabkan sebahagian orang yang biasanya menjaga sholat jamaah, gara-gara buka di rumah kita enggak bisa sholat jamaah, bahkan sholat ditumpukan lauk pauk atau di nasi masing-masing. Nah, pisahkan sedikit, sini sholat sendiri, sini sholat sini, situ sholat sendiri. Nah, kacau balau. Ada yang nggak sholat karena batal wudhu, nggak ada air wudhu, situ nggak cukup. Pikirkan sebelum buat buka bersama untuk kemaslahatan sholat. Kenapa? Karena Sayyidina Rasul tidak pernah dilalaikan dari pelaksanaan sholat maghrib oleh makanan dan juga yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu apakah pertemuan, apakah buka bersama, apakah ngobrol, ngopi dan sebagainya. Karena adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamna'u, tidak menghalang ia Nabi, tidak mencegah ia Nabi syai'an akan sesuatu yus'aluhu yang diminta ia sesuatu kepadanya Nabi, kendati pun itu pakaian yang Nabi perlukan, benda yang Nabi perlukan. Ketika seorang wanita telah menjahitkan, memintal benang dengan sendirinya, kemudian menjahitkan baju buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baju dihadiahkan kepada Nabi, baju diterima oleh Rasul. Nabi masuk ke kamar Sayyidatina Aisyah, Nabi ganti baju lama dan baju baru. Nabi keluar. Nah, ketika keluar, datang berkata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, berikan kepada saya baju yang Tuhan pakai. Baru saja dipakai dari minta. Sahabat yang lain mau ngomong segan sama Rasul, enggak ngomong, gregetan, marah, lihat dia. Nah, sehingga Nabi masuk ke kamar, Nabi pakai baju yang tadi baru dilepas. Nabi lipat baju itu kembali, berikan kepada sahabat tersebut. Sahabat itu benar minta, diterima. Semua orang lihat sama dia. Kata dia, apa yang kamu lihat? Minta baju ini bukan untuk saya pakai, untuk saya jadikan kafan. Maknanya disunahkan atau enggak disunahkan, dibenarkan oleh Rasul seseorang meminta kafan dari bekas orang soleh. Dan ini berlaku ketika meninggalnya pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak beliau juga namanya Abdullah, tapi enggak ada jabarnya, Abdullahnya saja. Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna abi qad matat. Abi saya, bapak saya sudah meninggal wahai Rasul. Nah, berikan atini komisaka ukafinhu, berikan kepadaku baju gamismu, saya mau kafankan ayahku dengan baju gamis tersebut. Nabi berikan baju gamisnya. Nabi berikan baju gamisnya. Padahal itu orang munafik. Al-Quran yang turun satu surah menjelaskan siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi begitu muamalah Rasul kepada orang munafik. Dan ingat, ini bukan zaman periode Makkah. Bukan zaman periode Makkah. Kalau zaman periode Makkah kita bertoleransi, mungkin itu karena nggak ada kekuatan. Ini zaman Madinah, ketika umat Islam sudah mengatur pasukan, sudah terjadi perang, ada kekuatan. Yang menyatakan munafik itu Al-Quranul Karim. Ketika anaknya datang, Nabi berikan baju gamisnya untuk kafan orang munafik. Begitu muamalah ahlus sunnah wal jamaah kepada orang yang jelas-jelas munafik dengan nas Al-Quran dan hadis. Sekarang nggak ada nas Al-Quran dan hadis mengatakan dia bid'ah, dia ahli munafik, tapi muamalahnya nggak mau senyum, nggak mau salaman. Itu ngaku ahli sunnah? Dari mana anda ahli sunnah?
dari hadis yang tadi itu. Orangnya sholat berjamaah, sudah haji, sudah umroh, sudah zakat, sudah puasa, sholat berjamaah ke masjid. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yaqtadul masjid fasyhadu alaihi bil iman." Kalau kamu lihat orang sering bolak-balik ke masjid, katakan dia orang beriman. Datang satu kelompok bukan beriman, itu munafik. Nah, itu ahli bid'ah, itu ahli syirik, penyembah kubur. Dia enggak mau salaman. Nah, itu yang dikatakan akidahnya benar. Pengikut ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak sesuai. Tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Nabi mau memberikan baju gamisnya kepada orang munafik sekalipun. Ini enggak munafik, enggak pasti munafiknya. Kalau munafik enggak pasti pokoknya. Nabi pun katakan dia orang beriman. Al-Quran katakan orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang sudah katakan iman oleh hadis, iman oleh Al-Quran, dia masih nuduh ahli bid'ah. Lalu muncul-muncul mengatakan kamilah ahli sunnah wal jamaah. Di mana letak ahli sunnah? Paham Rafi yang dibahas? Siapa? Hah? Apa? Abdullah bin Ubay? Bukan. Salafi. Kita bahas Salafi kalau Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dah mati dah. Nah, jadi Sayyidina Rasul SAW tidak pernah menolak apa yang diminta kepada beliau, hatta orang munafik. Untuk orang munafik sekalipun, baju gamisnya sekalipun Nabi berikan. Inilah akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Karena adalah baginda Rasul SAW la yanamu, tidak tidur ia baginda Rasul hatta yastanna, sehingga Nabi gosok gigi. Nah, tidur sebelum gosok gigi supaya tidak menyibukkan Dokter Azmir. Nah, izin, mana dokter? Kenapa gigi berlubang? Gigi sakit. Kenapa enggak berlubang? Di tempat tidurnya, bangun tidur itu ada bungkus coklat. Nah, makan sambil tidur. Karena kalau sebelum tidur makan diminta kawan. Tapi kalau udah mati lampu semuanya, enggak ada lagi kawan, makan dah. Akhirnya sisa coklat di gigi, pastilah berlubang. Enggak sesuai dengan sunnah. Sebelum tidur gosok gigi. Kalau udah gosok gigi jangan makan lagi. Tadi kan selesai makan malam, kemudian wudu, jangan lupa gosok gigi. Nah, setelah salat witir enggak ada lagi makan, enggak ada lagi acara makan. Nah, enggak ada lagi acara makan. Khair, kalau antum mengamalkan hidup sesuai dengan sunnah, selamat. Bangun tidur gosok gigi. Nah, sebelum tidur gosok gigi. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur ia baginda Nabi kecuali wasiwaku inda ra'si. Siwak, alat gosok gigi, itu ada dekat kepalanya Nabi, dekat kepalanya Rasul. Fa'idha staiqadha, apabila Nabi terbangun, terjaga, pada habis siwak, Nabi mulai dengan siwak. Nah, ambil siwaknya, gosok gigi sambil berjalan ke tempat wudu, sampai pergi ke WC. Jadi gosok giginya itu dari aula ke WC. Bangun tidur, gosok sambil jalan. Karena langsung. Fa'idha staiqaz bada'a. Bangun langsung mulai dengan siwak. Dengan syarat siwaknya dicuci sebelum dipakai. Setelah dipakai dicuci. Jangan siwak sebelum tidur tadi dipakai. Sebelum tidur dipakai siwak, kemudian diletakkan, bangun tidur pakai langsung. Itu bukan siwak.
Nah, siwaknya sudah kotor, dibersihkan dulu, disimpan, bangun tidur bisa langsung dipakai. Hadis berikutnya, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yaqra'a, sehingga membaca ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Bagaimana? Bagaimana? Enggak? Apa yang bagaimana? Langsung paham maksudnya? Enggak. Enggak usah ditambah amalan. Oke. Kita tidak dengan hadis di atas karena iman masih lemah atau banyak program belajar, tapi alhamdulillah kita telah amalkan hadis di bawah. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur ia Nabi sehingga membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis sahih. Coba antum baca dua hadis tersebut, hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama dan hadis kedua. Ada antum merasakan perbedaan dari dua hadis tersebut? Mana yang lebih nyaman bacanya? Hadis di bawah, karena sudah diamalkan. Nah, jadi kemudahan ilmu dengan amal. Kemudahan ilmu dengan amal. InsyaAllah nantilah ya, buat juga Bani Israel itu surah apa ya? Panjang itu berarti. Alhamdulillah. Az-Zumar panjang juga? Pendek? Nah, tahun depan kita tambah amalan Az-Zumar. Kemudian ditambah lagi Bani Israel sebulan sebelum meninggal, atau minimal sekali seumur hidup. Nah, kata para ulama, minimal hadis yang kamu baca pernah kamu amalkan sekali seumur hidup, minimal. Karena Allah ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanba'its, tidak kebablasan ya Nabi fid dhahik, dalam tertawa. Nabi tidak kebablasan dalam tertawa. Nah, ini tertawa kadangkala melahirkan tertawa berikutnya, tertawa lahirkan tertawa yang berkelanjutan. Sayyidina Rasul tidak. Yang ba'is. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzilu manzilan, tidaklah mampir ya Rasul pada tempat persinggahan. La yanzilu, tidak mampir ya Rasul manzilan, di tempat persinggahan, kecuali wadda'ahu, meninggalkan ia Nabi tempat tersebut dengan 2 rakaat salat. Meninggalkan ia Nabi akan tempat tersebut dengan 2 rakaat salat. Ini sesuai dengan konsep musafir kita. Kita musafir itu berhenti di masjid. Nah, mau buang air kecil, mau buang air besar, jangan mampir sampai di WC-nya saja, tapi selesai buang air kecil, buang air besar, berwudu dan tinggalkan 2 rakaat salat di situ, karena itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfuku fi ta'amin, tidak meniup ia Nabi pada makanan. Kalau makanan panas jangan ditiup. Wala syarabin, tidak juga minuman. Wala yatanaffasu, Nabi tidak bernafas, tidak membuang nafas di dalam wadah. Artinya ketika minum
pengen ganti nafas, jauhkan gelasnya dari bibir, bernafas, minum, ucapkan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan keluar nafasnya. Dan di sini 6 sesi olahraga. Nah, minum di gayung pula. Setengah gayung habis. Itu akan merusak pencernaannya, akan merusak lambungnya, merusak bagian dalam anggota tubuhnya. Nabi telah diberikan arahan oleh Allah, sadam semua hal. Apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, makannya, minumnya, itu akan menyebabkan sehat. Tapi apabila melanggar sunnah, akan menyebabkan penyakit. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu, tidak menghadap atau tidak berhadap-hadapan ya Nabi. La yuwajihu, tidak berhadap-hadapan ya Nabi, ahadan, dengan seseorang yang fi wajhihi, pada mukanya orang tersebut, bisain, dengan sesuatu, yakrahuhu, yang Nabi tidak menyenanginya. Kalau di muka orang tersebut, bukan maksudnya muka saja, arti ada sesuatu daripada orang tersebut yang Nabi tidak senangi, Nabi tidak mau berhadapan dengan orang tersebut. Artinya tidak dianjurkan kita bermuwajahah dengan orang-orang yang ingkar sunnah. Nanti para santri diundang untuk makan bersama, satu meja makan, bertatap muka, ramah tamah dengan Bapak Fulan. Nah, kita cek dulu Bapak Fulan itu siapa. Oh, ternyata kepala liberal, aliran sesat. Oh, dengan Khomeini, dengan Syiah. Apalagi pergi jauh-jauh ke Israel situ bertatap muka sama Nyaho. Masya Allah, pakai peci hitam, datang ke situ bertatap muka. Kagak baca hadis ini kah? Oh, kita husnuzon, dia ke situ mungkin dia negosiasi supaya menghentikan pemboman untuk saudara kita di Palestina. Bisa saja begitu. Nah, tapi ada cara lain sehingga tidak bertatap muka. Sehingga ketika datang utusan daripada, Masya Allah, apakah Romawi atau Persia, kalau nggak salah Persia, yang Nasrani mana? Romawi. Ketika datang utusan Romawi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mau memandangnya. Nabi tidak mau memandangnya. Nabi tidak mau melihatnya, memalingkan muka dari utusan tersebut. Apa kata Rasul? Sesungguhnya kami diperintahkan oleh Tuhan kami memelihara jenggot. Apa kata utusan daripada Romawi itu? Kami diperintahkan oleh Tuhan kami, artinya pembesarnya, untuk mencukur jenggot. Nah, ini hukum soal jenggot sedikit. Nah, kalau sekiranya Nabi tidak mau menatap muka Romawi, utusan Romawi yang memang dalam agamanya itu tidak dianjurkan memelihara jenggot, bagaimana kira-kira umatnya sendiri, nah, yang mencukur jenggotnya? Ini bahasa sunnah, bukan masa khilafiyah. Oh, kan ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Oke, kita tidak bahas masalah khilafiyah. Khilafiyah sudah selesai dibahas. Yang dipermasalahkan hadis ini, ketika Rasul tidak berkenan bermuwajahah dengan orang-orang yang di mukanya, pada diri orang itu ada sesuatu yang Nabi tidak suka, Nabi nggak mau bertatap muka dengannya.
Ternyata yang datang waktu itu bukan sahabat, tapi memang orang Kristen, orang Romawi yang memang dalam ajarannya memang tidak dianjurkan memelihara jenggot. Nabi pun tidak bersiap bertatap muka. Pertanyaannya, bagaimana umat Nabi datang jumpa Nabi jenggotnya tak ada? Bagaimana? Itu nggak ada jenggot? Hah? Nggak ada. Bagaimana menjumpa Nabi? Bagaimana? Rafi? Jenggot antum? Bagaimana menjumpa Nabi? Maksudnya bukan nggak tumbuh, tapi masukkan ke dalam. Nggak disuruh keluar, nggak boleh keluar ya, maksudnya ke dalam. Nah, itu yang masalah. Kayak. Jadi intinya Sayyidina Rasul tidak mau bertatap muka dengan seseorang fi wajihi bisyai'in yakrahu, yang pada muka orang tersebut, maksudnya pada sosok orang tersebut ada sesuatu yang Nabi tidak suka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi kalau simbolnya di situ ha dan dal, itu Bukhari Adabul Mufrad. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuwalli, tidak melantik ya Nabi walian akan seorang gubernur, tidak melantik ya Nabi akan seorang penanggung jawab, hatta yu'ammimah, sehingga memberi sorban ya Nabi kepada wali tersebut. Nah, Nabi pakaikan sorban. Jadi di dalam dunia Islam ada juga pelantikan, tapi cara pelantikannya bukan taruh Quran di kepala suruh bersumpah, tapi cara pelantikannya dipasangkan sorban. Maka antum dilantik menjadi wali kelas. Nah, maka dipasangkan sorban. Yu'ammimah wa yurhi, dan Nabi mengulurkan laha baginya sorban, adzabah, ekornya sorban, min janibil aiman, dari arah kanan, nahwal udhun, sejajar dengan telinga. Nah, sejajar dengan telinga. Jadi ekornya di sini, sejajar dengan telinga ke kanan. Kemudian ada riwayat juga, yaitu sorbannya ekornya sejajar dengan tulang punggung. Nah, kenapa sorban kita buatkan antum dengan sanadnya dengan tulang punggung, sejajar dengan tulang punggung? Karena musalsal yang kita terima hadisnya ekornya sejajar dengan tulang punggung. Nah, hadisnya ada dua, ada di kanan, ada sejajar tulang punggung. Tapi ulama sufi beda, ekornya dia pindahkan sebelah kiri. Nah, itu sufi. Itu apa? Untuk menutup dadanya. Nah, kalau sufi kan banyak isyaratnya. Menutup dada supaya enggak masuk syaitan. Kalau sholat juga ditutup dada. Kalau fikihnya di tengah, kalau sufinya geser ke kiri. Nah, sufi. Kalau antum sudah sufi oke, kalau belum sufi jangan. Nah, teruskan sejajar punggung itu dengan musalsalnya. Kemudian hadis di sini di sebelah kanan. Tidak ada yang ekor sorban antum buat ke atas. Sini dibuatnya. Nah, itu menangkap sinyal. Ya, ekornya ke atas. Jadi bukan tren, bukan gaya. Dengan sunnah bukan gaya. Apalagi kalau antum mondok di Thailand lagi sorbannya, ekor di sini satu, sini satu. Nah, sehingga kalau ngaji itu goyang nih. Itu ala Thailand. Kita nggak pakai ala, tapi pakai sunnah. Ekornya di tengah sejajar punggung atau di sebelah kanan sejajar telinga, seperti hadis yang diriwayatkan di sini riwayat Imam
At-Tabrani. Tiga hadis terakhir. 4. Nanti cepat-cepat selesai, nggak ada pertanyaan. Karena adalah Nabi SAW ya'ti, datang ia Nabi du'afa al-muslimin, kepada orang-orang lemah dari kaum muslimin, wa yazuruhum, dan Nabi menziarahi mereka, wa ya'udu mardahum, Nabi membezuk orang-orang sakit di antara mereka, wa yashhadu janaizahum, Nabi menghadiri jenazah mereka, orang-orang lemah kaum muslimin. Kalau kita datang kepada pejabat, itu mungkin karena jabatannya. Kita menziarahi orang kaya akan merusak iman dan ketakwaan kita. Ziarah orang kaya, bukain pintu, pas masuk dah rusak zuhudnya. Nah, bagusnya mobil, bagusnya rumahnya. Nah, dihidangkan minuman yang enggak pernah dilihat, enaknya minuman ini. Keluar kuenya, enak kuenya. Jadi berkunjung sama orang-orang kaya itu merusak hati. Apalagi kalau sempat duduk bersama mereka, sesama mereka, dengarkan aja pembicaraannya, itu merusak hati kita. Assalamualaikum, wassalam. Enggak jadi transfer, hutang dulu 2M ya? Sebentar saya kirimkan. Hutang aja 2M. Nah, kalau datang sama orang miskin, Masya Allah, dihidangkan teh, gulanya entah di mana, kita bersyukur, alhamdulillah, sini enggak ada gulanya, di rumah kita ada gula. Nah, dibentangkan tikar sejak tahun berapa, alhamdulillah, di rumah tidak ada tikar, walaupun karpet, alhamdulillah, bukan tikar. Jadi ada syukur kalau ziarahnya, jumpanya sama orang-orang lemah dari kaum muslimin, daripada berziarah kepada orang-orang kaya. Itu akan menyebabkan mati hati. Hati kita akan mati, semangat untuk akhirat akan berkurang, akan masuk doktrin pemikiran tentang keduniaan. Nah, apalagi kalau sampai keluar masurat di rumah orang kaya, itu bahaya sekali. Pulang-pulang istrinya bukan tambah zuhud, tapi minta kursi sama suaminya, beliin kursi bang. Yang mana? Yang seperti rumah tempat khurut kemarin. Nah, kalau ada khurut masurat rumah orang kaya, mendingan enggak ikut. Nah, akan merusak hati daripada keluarga. Khair, kecuali orang kaya yang zuhud, itu baru maka merubah hati. Nah, orang tu kaya, dia pakai tikar saja, itu bagus. Nah, lihat Nabi SAW datangnya kepada orang-orang lemah kaum muslimin, ziarahnya kepada orang lemah kaum muslimin, membezuknya orang sakit kaum muslimin, orang lemah kaum muslimin, dan menghadiri jenazah orang-orang lemah mereka. Karena adalah baginda Rasulullah SAW yukta bitamri, dihidangkan dengan kurma, fihi dudun. Di kurma itu ada ulat. Sayyidina Rasul dihidangkan kurma, di kurma itu ada ulat. Ya, kan kita biasa buka kurma, ada semut dalamnya. Itu sejak zaman Nabi. Nah, kurma itu ada ulat di dalamnya. Bagaimana sikap Nabi ketika dihidangkan kurma yang ada ulatnya? Payupati suhu, Nabi periksa akarnya kurma, dibuka, keluarkan bijinya. Wa yukhriju asus, Nabi keluarkan asusu, itu yang belum jumpa artinya, itu boleh dari kamus. Nabi keluarkan sus dari kurma tersebut. Apakah yang bagusnya atau yang jeleknya, lihat kamus. Yang pada intinya Nabi tidak membuang kurma yang ada ulatnya, tapi Nabi bersihkan. Kalau sekiranya tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan antara kurma ulat dengan kurma, ulat dengan buah-buahan,
maka boleh dimakan dengan ulat-ulatnya. Apalagi sampai ada mitos yang makan ulat bisa berenang, lebih bagus. Tapi tidak boleh antum kumpulkan ulatnya, makan buahnya, ulatnya belakangan. Itu haram hukumnya. Makan mangga, ada ulatnya, pisahin dulu ulatnya. Nah, ulatnya dulu deh, baru buahnya. Haram. Tapi kalau kemakan dengan mangga-mangganya, sudah, habisi semuanya. Tidak haram. Karena ada ya Nabi SAW yu'ta bis-sibyan, dibawakan kepada Nabi dengan anak-anak, dibawakan ke hadapan Nabi dengan anak-anak. Kalau ketika seorang anak-anak atau ada anak-anak yang dibawakan ke hadapan Nabi SAW, Nabi lakukan apa? Nah, ini calon kiai, calon ustaz, dikatakan ini anak saya, tolong doakan. Antum buat apa? Mana panduan daripada sunnah Rasul? 3 yang Nabi lakukan. Pertama, yubarriku alaihim, Nabi doakan keberkahan di atas mereka. Pegang ubun-ubunnya. Nah, Allahumma barik fihi. Nah, Allahumma barik fihi wa zuriyatihi. Kemudian yuhannikuhum, Nabi mentahnik mereka. Tahnik yaitu menempelkan kunyahan kurma ke langit-langit anak tersebut. Nah, kurma dikunyah daluman bercampur dengan air liur baginda Rasul, ditempelkan di langit-langit anak itu. Itu tahnik. Kemudian mendoakan mereka. Ini 3 sunnah. Ketika dihadapkan bayi atau anak-anak, antum diundang dalam sebuah akikahan. Nah, maka sunnahnya 3, didoakan keberkahan, ditahnik dengan kurma, kemudian didoakan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Sunan Abi Dawud, hadis sahih. Nah, maka hadis dhaif. Nah, tapi hati-hati yang punya anak, jangan mentahnik sama kiai yang bercampur dengan gudang garam. Nah, nanti anaknya tinggi ini. Kenapa tinggi bahu? Kita BC enggak, tahnik kemarin kiai gudang garam. Masalah. Juga yang sedang kena penyakit batuk, itu juga takut juga kita mentahnik. Nah, kalau batuk memang mohon maaf lah, saya tunggu sembuh dulu. Batuk, sama batuk-batuk itu diundang akikah mentahnik, kita batuk, bagusnya jangan hadir dulu deh. Nah, bahkan ketika tidak batuk sekalipun, orang yang tidak kenal agama dia nggak mau. Apalagi keluarga dokter misalnya. Nah, keluarga dokter, anak ketika akikah dibawa keliling, marhabanan, semua berdiri. Nah, lewat depan antum, pegang pula ubun-ubunnya, nggak tahu tak baca apa, baca Allahu ahad, na'ataina, nggak jelas. Catat hadisnya. Nabi mendoakan keberkahan, termasuk doa perlindungan diri yang dibaca oleh Nabi Zakaria kepada Sayyidatina Maryam. Allahumma inni u'izuka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baik anaknya laki perempuan, yang diganti domirnya, tabarruk dengan doa ayat yang ada. Terakhir, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudur rutaba, memegang ia Nabi akan korma basah dengan tangan kanannya, wabittih biyasarihi, dan semangka dengan tangan kirinya. Korma basah dengan tangan kanan, semangka dengan tangan kiri. Ini dalil apa ini? Makan bakwan. Nah, dalil makan bakwan, karena harus ada cabai rawit 1, bakwan 1. Kata Nabi, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Hanya bakwannya ditelunjuk, cabainya di bawah. Nah, nggak ngerti hukum, atau hadisnya baru 1. Lihat hadis di sini. Kalau ternyata memang makanan itu 2,
nggak ada masalah dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan. Itu khas atau istisna, pengecualian dari hadis jangan makan dengan tangan kiri. Jadi makan bakwannya dengan tangan kanan, cabenya dengan tangan kiri. Makan dua seperti ini tidak melanggar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun makan dengan tangan kiri, karena Nabi pernah mencontohkan beliau pegang korma basah dengan tangan kanan, beliau pegang semangka dengan tangan kiri, beliau makan rutaba bil bittih, beliau makan korma basah campur dengan semangka. Gigit kormanya, gigit pula semangka, kunyah sekaligus. Wa kana ada ia semangka ahabbal faqiha ilaihi, itu yang paling disenangi makanan buah-buahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi termasuk penyuka semangka. Nah, tapi makan dengan yang putihnya. Jangan yang merahnya saja, dengan yang putih-putihnya. Kalau yang merahnya saja itu akan mengandung panas. Di dalam dikatakan bitik itu memecahkan panasnya ini dengan dingin yang ini. Berarti yang panas justru rutab. Yang panas itu rutab, yang dingin itu adalah semangka. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani dan kita Awsat dan Imam Hakim. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kami ingin bertanya, ada beberapa hal yang ingin kami kritisi tentang pengajian Riyadhus Shalihin minggu lalu. Minggu ini akan mengkritik, mengkritisi. Alhamdulillah walaupun kami jauh, kami usahakan untuk tetap menyimak kajian yang beliau sampaikan. Perihal hukum qaza, di sana di video itu beliau menyatakan bahwa mencoba menyamakan hukum qaza dengan emas dan harir. Yang mana emas ini dan harir ini notabene bukan hanya haram, tapi masuk di dalam dosa besar. Yang ingin kami kritisi, kalau memang sebegitunya haram qaza atau sehingga disandingkan dengan emas dan harir, kami rasa Imam Az-Zahabi juga akan memasukkan perihal qaza ini sebagaimana emas dan harir juga masuk kepada kitab Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar. Kalau begitu hukum keharamannya itu yang pertama. Kemudian tentang hukum makruh yang beliau sampaikan, nyata beliau di sana menyatakan di mana mereka dapat hukum makruh. Perihal al-qaza ini, orang yang berpendapat hukum makruh dalam al-qaza ini, mereka yang mencoba-coba mengakal-akali atau yang mencoba melegalkan sesuatu yang jelas ilegalnya dan itu tidak bijak di dalam kehidupan. Dan karena pernyataan ini membuat kami sedikit berani untuk meriset sekali lagi tentang pernyataan itu. Tentang hukum makruh itu kami dapatkan dalam kitab pertama Syarah Muhadzab Imam Nawawi, kemudian juga dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, nanti kami bawakan poinnya itu. Kemudian juga dalam kitab Syarah Sahih Muslim Ali Nawawi. Artinya Imam Nawawi dalam tiga kitab beliau itu berpendapat
makruh di atas qaza. Kemudian kami juga memeriksa kitab, mencoba membaca kitab Al-Mishkah Imam Al-Tibi. Di sana juga kami menemukan hukum makruh. Kemudian kami kurang puas, kami juga memeriksa dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang mana kita tahu bahwa ini bukan dikarang oleh satu ulama, tapi bukan juga dikarang oleh satu madhab, tapi ribuan ulama atau ratusan ulama yang disponsori oleh pemerintah Kuwait. Dan menghasilkan kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah berjumlah 45 jilid, dan di sana juga kami temukan hukum makruh. Berbacakan tentang kaul atau ibarat yang menurut kami satu saja yang mewakili, menurut kami bisa mewakili pendapat-pendapat yang lain. Ini kaul daripada Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'al ulama'u ala karahatil qazah, dan telah berijma'lah para ulama di atas kemakruhan hukum qazah idza kana fi mawadi'a mutafarriqatin, apabila qazah itu dilakukan pada mawadi' mutafarriqah, tempat yang berbeda. Dan ini memang tadi dibilang, ada yang bilang mutlak. Illa ayyakuna limudawatin, kecuali itu terjadinya untuk pengobatan, wa nahwiha, sejenisnya pengobatan. Wahiyya karahatun tanzihu, dan adapun pendapat makruh itu karahatun tanzihu, hanya menyentuh hukum makruh tanzih. Maka Imam Nawawi di sini menyatakan pertama dalam kuncinya, pertama ijma, kata-kata ijma. Kemudian untuk hukum kemakruhan hanya hukum makruh tanzih, tidak sampai makruh tahrim apalagi haram, apalagi menyamakannya dengan nahi emas dan harir. Itu masalah makruh. Kemudian tahlil dan taksir itu sebenarnya juga kami periksa dalam kitab Al-Hawiyul Kabir Imam Mawardi. Bisa dikatakan al-qaza'u al-waqtu alladhi la ibada fihi yasfuhu, adalah satu tempat yang tidak ada tanaman menutupi tempat itu. Makhuzun min qaza'i sya'ri, dan itu diambil dari kata-kata qaza' sya'ar, la sya'ra fihi. Di sana pakai la nabi jenis, la sya'ra fihi. Jadi qaza' itu baru dinyatakan, walaupun ini ada khilafiyah, dinyatakan kalau sudah tidak ada rambutnya, artinya pelontos dulu baru dihitung qaza'. Dan intinya pertanyaan kami, dalam semua hal itu, siapakah yang beristinbat seperti cara Awiyah beristinbat itu menyamakan hukum emas, atau yang berpendapat haram saja, yang sebut kabar Imam Nawawi rahimahullah. Ini ada di fotokopikan, jadi mungkin diperiksa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, itu salah satu kabair yang beliau kutip adalah ghibah, misal. Kemudian Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam perihal penetapan keadilan seorang saksi atau seorang wali, maka dikatakan seseorang yang adil adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil. Beliau sebutkan contoh-contoh dosa besar, kemudian beliau kutip contoh-contoh dosa kecil, di antaranya adalah ghibah. Jadi kitab Al-Kabair itu, ketika dulu saya juga bertanya kepada salah seorang masyayikh perihal kitab-kitab dosa-dosa besar yang dirangkum di dalam kitab Kabair, itu tidak ijma semua ulama mengatakan semua yang dikatakan itu adalah kabair. Di antaranya adalah isbal yang ditulis di situ, itu masih khilafiyah. Kemudian ada beberapa hal yang lainnya, termasuk ghibah yang dikatakan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari itu salah satu dosa kecil, namun tetap ada khilafiyah. Nah, jadi kitab kabair bukanlah masuk dalam
kategori kitab ifta, kitab fatwa. Dia masuk dalam kategori kitab Basir wa Nadhir. Kitab Basir wa Nadhir, yaitu kitab memperingatkan umat supaya tidak terlibat ke dalam dosa tersebut. Ini berdasarkan wijhad nazar, pandangan adalah al-ihtiyat minat tuqa. Kehati-hatian adalah bagian daripada ketakwaan. Yang kedua, istimbat yang kita sampaikan dalam majelis pengajian itu adalah forum tarbiyah, bukan forum ifta. Jadi ketika dalam forum tarbiyah ada perkara-perkara yang makruh, yang kita akan mengambil istimbat hukum kepada dilarang, menekankan kepada pelarangan untuk sebagai tanggung jawab dari sebagai pelajar atau calon ulama. Kalau sekiranya perkara makruh itu membudaya kepada kepada para santri dan kepada pemuka-pemuka agama, maka makruh ini akan menjadi masyarakat. Ustadznya qaza, santrinya qaza, kiainya qaza, buyanya qaza, dengan alasan itu kan makruh. Banyak ulama mengatakan itu makruh, sehingga sunnahnya tidak ada. Maka dalam forum fatwa saya tidak pernah sampaikan qaza itu haram untuk masyarakat ramai, tapi dalam forum tarbiyah ada beberapa hal penting yang ingin saya tekankan kepada pelajar, melahirkan generasi yang dalam satu waktu itu justru berkomitmen erat dengan pandangan secara mutlak daripada larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian tolong dibuka kitab Riyadhus Shalihinnya. Beliau kasih apa judul di atas ini? Nah, coba kita lihat dulu Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi memberi judul apa di dalam hadis qaza tersebut. Ini kalau di dalam syarah kitab, kalau syarah Muslim itu beliau menjuduli Karahatul Qaza. Nah, yang Riyadhus Shalihin yang kita baca kemarin. Nah. Jadi kita mengambil dasar hukum nahi itu, bukan berfatwa, tidak. Pertama, babun nahyi. Nah, kita ambil kaidah usul al-aslu fil nahyi lit tahrim. Di sana Imam Nawawi tidak mengulas, tapi beliau menyampaikan hadis-hadis larangan dari qaza. Nah, sebagai penerus sunnah, tugas kita adalah menghidupkan sunnah baginda Rasul. Kalau kita fatwa untuk orang lain, kita boleh menekankan khilafiyah. Memandang orang lain kita dengan khilafiyah. Kita lihat imam kita isbal, kita tidak akan mufaraqah. Kita lihat saudara muslim kita isbal, kita tidak katakan dia terlibat kepada perkara haram, tapi kita katakan dia terlibat kepada perkara makruh. Tapi bagi seorang ulama, bagi seorang santri dan pelajar, dia tidak melihat khilafiyahnya, tapi dia lihat ihtiyat dalam amal. Kenapa? Kalau orang awam melakukan makruh, enggak ada yang mengikutinya. Tapi kalau seorang kiai tampil dengan penampilan yang makruh, berapa umat yang akan mengikutinya? Dalam konteks ulama adalah pewaris para nabi, Anda tampil bukan untuk mencontohkan yang makruh, tapi untuk mencontohkan mana yang sunnah. Seperti yang saya sampaikan juga dalam pengajian beberapa hari yang lalu, hari ini umat tidak ingin atau tidak perlu mendengar pendapat musik itu halal. Nah, kan dipersengketakan tentang fatwa musik halal. Setelah dia sampaikan musik halal, terjadi kontra antara ulama dan ulama. Apa gunanya Anda sampaikan musik itu halal? Gunanya, kepenting dakwanya apa? Kok hanya sekedar memberitahukan itu ada khilafiyah di dalamnya? Ketika tidak kamu sampaikan khilafiyah itu, rata-rata kenduri pakai organ tunggal. Apalagi kalau sampai ulama kelas nasional menyampaikan perkara khilafiyah tersebut, apa jadinya umat?
Datang seseorang yang zuhud misalnya, orang berpegang teguh dengan agamanya, mengambil kehati-hatian dalam agama, nggak boleh pakai musik organ tunggal. Oh, Ustaz itu bilang boleh, kan khilafiyah. Ini bukan masanya, umat bukan masanya mengenal khilafiyah, tapi bagaimana seorang dai, seorang ustaz, seorang pewaris para nabi, dia punya tanggung jawab bagaimana perkara-perkara khilafiyah cukup di forum mereka. Umat tidak perlu mengkonsumsi. Yang perlu kamu pikirkan adalah fatwa yang mana yang ada maslahatnya untuk umat pada hari ini. Fatwa yang mana? Nah, maka kita ambillah fatwa mengatakan haram. Nah, itu juga dasar saya berbicara dalam forum itu. Pertama, terkait dengan judul yang dikasih oleh Imam Nawawi, yaitu membahas satu kitab secara objektif tanpa merangkum dari kitab yang lain, karena masanya bukan masalah mubahasa, tapi mendalami satu kitab yang dipelajari. Lain halnya kalau forumnya forum mubahasa, itu kita akan hadirkan fatwa-fatwa yang lain. Nah, kami sebutkan alasan kami untuk kenapa kami berani atau lancang istilahnya belum kami menyampaikan hal ini, karena ini qadha bisa kita lihat berdampingan dengan tahrim isbal di dalam salaf sahih Muslim. Kalau kita lihat nahinya itu sangat keras, nahi isbal, bahkan membawa neraka, ancamannya dengan neraka. Sedangkan qadha berapa kali kami belum temukan dengan tidak adanya ancaman tentang neraka. Yang ingin kami sampaikan bahwasanya ketika isbal saja yang begitu tahrim atau kita lihat nahinya itu sangat berbahaya, lalu kita terima tetap kemakruhannya. Kita lihat teman-teman lihat yang isbal tidak terlalu peduli dengan keisbalan itu. Tapi ketika ada temannya yang qadha, dan itu pun belum dianggap qadha, kalau dalam kitab Al-Hawil Kabir dari Imam Nawawi, itu seakan-akan dinilai sebagai pengkhianat, pembangkang sunnah. Dan itu menurut kami sikap yang terbalik kepada menyikapi sesuatu. Apa namanya? Kalau makruh atau hukum karohah saja bisa kita amalkan untuk melihat saudara kita, kenapa di hukum qadha yang larangannya tidak sekeras isbal, tapi kita melihat seakan-akan ini pengkhianat atau pembangkang. Hanya itu yang ingin memotivasi kami untuk menyampaikan sedikit relasi kami, atau ingin sedikit mengkritisi, memberi sumber pikiran. Khair. Jadi yang perlu dibenarkan sudut pandang masing-masing. Nah, artinya kritisi itu saya rasa apa kaitan fatwa atau pengajian yang saya sampaikan sehingga kritisinya kepada saya, atau memang santri Darul Hijrah entah bagaimana. Santri waktu itu tahun saya akan sebutkan nama, terus saya ingat 5 tahun lalu terus di sini, itu menyamakan hukumnya dengan tato. Itu sangat berbahaya kalau menurut kami. Apa dibilangnya? Kalau boleh disamakan, orang yang qadha, orang saksi qadha akan dilakukan kami. Ini kan maksudnya penyelewengan usul fiqh terlalu berbahaya jikalau sebegitu disampaikan, sehingga melebar kemana-mana. Khair. Nah, perlu dibetulkan kembali, apapun perkara khilafiyah yang dikatakan oleh para ulama itu bagi pelajar-pelajar, bagi kiai, bagi asatiz, pelajar agama, itu khilafiyah untuk memandang orang lain, sehingga tidak berpandangan sinis kepada orang isbal, tidak berpandangan sinis kepada orang qadha, tidak berpandangan sinis kepada orang yang mencukur jenggot, tidak berpandangan sinis kepada apa saja khilafiyah yang ada kaul muktamad atau pendapat muktabar di dalamnya. Itu asas metode tarbiyah daripada Ma'had Darul Hijrah. Kalau ada individu yang berpandangan berlebihan, nah itu mungkin seperti salafi yang baru belajar 2 hadis. Nah, karena baru dapat materi lalu penerapannya tegas, nah kita katakan baguslah, cuman nggak terlalu bagus.
Tapi secara asasi dasar metode tarbiyah dari Ma'had Darul Hijrah itu khilafiyah untuk mandang orang, bukan untuk diamalkan. Tapi bagi kita bahasanya ihtiyatu minat tuqa, perlu kehati-hatian. Kita tidak mau dengan pendapat yang lemah, kita tidak mau mentolerir atau berpegang dengan yang lemah-lemah. Kita pengen yang kuat. Kalau sekiranya dengan fasilitas kita pengen yang sempurna, mau cari tukang yang ahli, nggak mau yang asal-asalan, tukang gambar yang ahli, nggak mau yang asal-asalan, pangkas rambut yang bagus, tidak mau yang asal-asalan, jahit baju mesti kepada Abu Ja'far, nggak mau dengan yang lain. Kenapa mesti dengan yang bagus dalam segala hal, dalam hal duniawi? Kalau melihat sesuatu, beli barang, lihat mereknya dulu, mana yang bagus, kita lihat komen orang lain, baru kita beli. Kalau begitu juga dan lain-lain sebagainya, makanan kah itu, pakaian kah itu, peralatan semuanya. Lalu dalam hal agama, seorang muslim, seorang calon dai, seorang calon murabbi juga harus punya prinsip yang sama untuk pribadi. Bahasa untuk pribadi yang saya sampaikan di sini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk antum yang ada dalam metode tarbiyah Darul Hijrah. Tapi kalau melihat yang lain nggak ada masalah, kita ketemu sama kawan yang melakukan perkara makruh, asalkan nggak haram. Bahkan yang haram sekalipun masih kita bisa bertoleransi, tidak boleh berpandangan sinis, karena al-ibratu bil khawatim. Nasib kita nanti ditentukan di penghujung, bukan di awal. Nah, kalau ada salah satu mungkin yang terlalu bersemangat sehingga mengatakan qazak lebih dan ini dan itu, nah itu terlepas daripada fatwa, terlepas daripada arahan, karena ada namanya bahasa fatwa, ada namanya bahasa tarbiyah. Nah, bahasa fatwa kita tetap dengan pendapat ulama, tapi bahasa tarbiyah kita harus bahasa ihtiyat. Nah, tidak mau dengan yang asal-asalan. Misalnya sholat di belakang shaf sendiri, mazhab Syafi'i makruh, mazhab Hanafi batal. Maka kalau ada terulang lagi sholat di belakang shaf sendiri, kita suruh ulang sholatnya. Bukankah Anda Syafi'i? Betul, kami Syafi'i, tapi dalam hal ini kita mesti berkomitmen dengan pendapat yang akan batal. Kalau nanti di akhirat kelak benar mazhab Hanafi, kita bersyukur. Menang mazhab Syafi'i, kita juga menang. Kalau sekiranya enggak benar Imam Syafi'i, benar Hanafi, apa mau kita buat? Wuduknya mesti usap kepala semuanya, enggak boleh sedikit. Walaupun Syafi'i mengatakan sedikit, tapi enggak boleh. Kita tetap sempurnakan. Sebelum masuk ke Darul Hijrah, mesti dibetulkan wuduknya dan mengusap kepala semuanya. Kalau ada yang melakukan di belakang saya mengusap kepala dengan sedikit, kita katakan dia telah berkhianat dengan amanah. Itu keras fatwanya, bukan untuk umum, tarbiyah. Nah, ini yang terjadi kadangkala. Kenapa pecah belah terjadi antara pergerakan dakwah? Itu asbab ceramah Maulana dalam forum tertentu dengan orang tertentu hanya bisa diterima oleh orang tertentu, ternyata disebarkan kepada yang lain, sehingga komplainlah para guru-guru beliau, akhirnya mengatakan ini fatwa sesat. Salah kalau katakan fatwa sesat. Anda hadir nggak di forum itu dari awal sampai akhir? Mendengarkah mukadimahnya dari mana, tujuannya pada siapa? Kalau hadir tentu tidak akan mengatakan sesat, tapi karena dipenggal sebagian-sebagian, akhirnya terjadilah perpecahan sampai hari ini. Ada yang menamakan dirinya SAG, ada menamakan dirinya SMSS. Nah, apa penyebabnya? Nah, karena menyamakan antara forum targhib, forum tarbiyah dengan forum fatwa. Khair insyaallah. Jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Bersiapkan salat Isya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi